Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Jainal Abidin, pengajar Bahasa Indonesia kelas 11 untuk jurusan IPA dan IPS. Masih membahas mengenai teks eksplanasi. Jadi sedikit pengulang, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadi sesuatu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadi sesuatu secara jelas dan logis. Jadi semua isi dari teks eksplanasi itu berupa fakta. Ya, jadi memiliki hubungan sebab akibat, kausalitas. Ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Menurut Kosasih tahun 2012. Jadi seperti yang sebelumnya Bapak contohkan, jadi contoh dari teks eksplanasi seperti hujan, ya kan, terjadinya gempa, kemudian kebakaran hutan. Jadi kalian bisa membuat teks eksplanasi dari judul-judul tersebut, atau mungkin kamu membuat misalkan sejarah kandangan. Jadi kamu harus tahu tuh fakta-faktanya apa, kamu susun. Jadi itu namanya teks eksplanasi. Fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan pengetahuan dan keyakinan para pembaca atau pendengarnya. Dengan demikian pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya, ya kan? Dan fenomena tersebut berhubungan dengan fenomena sosial, budaya, politik, kriminalitas, dan lain-lain. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Ya, jadi kalian harus mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua, atau yang B, penggambaran rangkaian kejadian. Ya kan, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterapkan dengan pertanyaan atau bagaimana dan mengapa. Yang pertama, rincian yang berpola atau pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual, berkronologis, berurutan, ya kan? Hubungan waktu. Nah, sebelum, sudah. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. 2. Rincian yang berpola atau pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Nah, ini hubungan dengan sebab akibat. C. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ya kan? Rangkaian kejadian itu mau kamu pola bagaimana atau mengapa, mau yang kausalitas atau yang mau kronologis. Baru yang ketiga yaitu ulasan. Ya, identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, baru ulasan. Berikutnya, aspek kebahasaan teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu sendiri kurang lebih lah kaidah kebahasaan atau bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Ya, sebagai teks yang berkategori faktual non sastra, teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Jadi makna kata itu ada 2 mudahnya, denotatif, konotatif. Denotatif itu makna yang sebenarnya, konotatif itu makna tidak sebenarnya. Jadi teks eksplanasi itu harus bermakna yang sebenarnya, nggak boleh bermakna ganda, ya. Dan itu fakta. Ya, sebagai teks yang berisi paparan proses, baik kausalitas maupun kronologis, teks tersebut banyak menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi kausalitas. Konjungsi itu nama lain dari kata hubung. Penanda bahwa dia menggunakan kata hubung kausalitas. Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian sebagai penanda bahwa dia menggunakan kata hubung kronologis, maka bisa menggunakan seperti, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Jadi selain menggunakan kemudian, lalu, ya kan, setelah itu, juga bisa menggunakan
penanda waktu. Contoh di sini ya, dengarkan baik-baik. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Ya kan, disebutkan pada bulan keempat, itu penanda waktu satu. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Dalam bulan kelima, tadi keempat, kelima. Selanjutnya, selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, nah, bulan ke-6, 7 bulan, bulan ke-8 dan ke-9, ya, 4, bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, setelah 7 bulan, selama bulan ke-8 dan ke-9. Itu merupakan urutan waktu atau pola kronologis. Berkenaan dengan kata ganti, digunakan eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan berupa persona. Ya, persona. Jadi bukan merujuk pada kata ganti persona, tapi lebih ke kata benda, baik konkret ataupun abstrak, ya kan? Demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian, daerah, ya kan? Gempa bumi, hujan, lebih merujuk seperti kata-kata seperti itu, bukan mengacu pada ganti orang. Kata ganti orang contohnya saya, aku, ia, mereka. Jadi tidak menggunakan kata-kata seperti itu, tapi merujuk kepada objek. Karena objek jelaskan itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal, non-human participant, jadi bukan mengacu pada manusia. Dalam teks eksplanasi itu pun banyak ditemukan kata kerja pasif, ya kan? Terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Di dalam teks itu pun banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan. Ya, kata teknis itu gini loh. Misalkan matematika, maka kata teknisnya ada logaritma, aljabar. Kalau misalkan bahasa Indonesia, maka kata teknisnya ada pasif aktif, ya kan? Kemudian ada teks prosedur, teks eksplanasi. Jadi kata-kata yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Biologi, kamu bisa menggunakan kata seperti mikroba, bakteri, dan lain-lain. Jadi sampai di sini perjumpaan kita. Jadi kita sudah dapat mengulang pengertian, kemudian struktur dan kebahasaan. Sampai berjumpa lagi. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.